Salat Zuhur Masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih membahas bab doa-doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini kita akan membaca hadis nomor 696 yang diturunkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Apa kata beliau? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-lail, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau salat malam, fa shalla faqada salatahu, kemudian beliau salat dan menyelesaikan salatnya. Berarti setelah beliau selesai salat malam, yusni 'ala Allahi bima huwa ahluh. Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat akan memuja dan memuji Allah dengan pujian-pujian yang layak bagi Allah, bagi Allah azza wa jalla, alias berzikir. Jadi setelah selesai salat beliau akan berzikir. Setelah itu apa? Tsumma yakunu min akhiri kalamihi. Kemudian setelah itu beliau akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu doa yang beliau baca, Allahumma ij'alni nuran fi qalbi. Ya Allah, jadikanlah cahaya dalam hatiku. Dari keterangan ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa doa itu bisa dibaca di dalam sholat atau setelah sholat. Jadi doa itu bisa dibaca kapan? Di dalam sholat, yaitu ketika seorang dalam sujudnya, atau ketika saya membaca tasyahud, innaka hamidum majid, setelah itu kemudian membaca beberapa macam doa, bisa dibaca di dalam sholat atau bisa juga dibaca di luar sholat setelah selesai sholat, sebagaimana yang disampaikan dalam hadis ini. Kenapa? Karena secara gamblang Ibnu Abbas mengatakan fasalla faqadha salatahu. Setelah Nabi SAW selesai salat, beliau memuji Allah kemudian berdoa. Dan ini meluruskan pemahaman sebagian kalangan yang mengira bahwa setelah salat gak boleh baca doa, dengan alasan doa itu dibacanya ketika salat, bukan setelah salat. Jawabannya, dua-duanya boleh. Di dalam salat boleh, di luar salat juga boleh. Kenapa? Karena dua-duanya pernah dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita tidak boleh melarang sesuatu kecuali harus jelas apa landasan kita melarang. Jadi intinya doa itu boleh dibaca kapan? Di dalam salat, boleh juga dibaca di luar salat alias sesudah salat. Apa doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma ja'al li nuran fi qalbi. Ya Allah, jadikanlah cahaya di dalam hatiku. Waj'al li nuran fi sam'i, dan jadikanlah cahaya di pendengaranku. Waj'al li nuran fi basari, dan jadikanlah cahaya di penglihatanku. Ada berapa organ? 3. 1, hati. 2, pendengaran. 3, penglihatan. Terus apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Waj'al li nuran an yamini wa an shimali
waj'al li nuran min baini yadayya wa nuran min khalfi. Dan jadikanlah untukku cahaya di sebelah kananku, di sebelah kiriku, dari depanku dan dari belakangku. Berarti kalau kita perhatikan, Rasulullah SAW minta cahaya di dalam tubuhnya dan di sekelilingnya. Yang di dalam tubuh tadi apa saja? Hati, pendengaran, penglihatan. Itu yang di dalam tubuhnya. Kalau yang di sekeliling tubuhnya apa tadi? Kanan, kiri, depan, belakang. Kenapa Rasulullah SAW minta cahaya? Bukan hanya di dalam dirinya, tapi juga di sekeliling tubuhnya. Kenapa coba? Karena yang butuh hidayah itu enggak cuma pribadi kita. Yang butuh cahaya itu bukan hanya pribadi kita, tapi juga lingkungan yang ada di sekeliling kita. Kenapa Ustaz? Karena manusia yang baik bisa berubah menjadi buruk gara-gara apa? Pengaruh lingkungan. Sebaliknya, manusia yang buruk bisa berubah menjadi baik karena terpengaruh lingkungan. Sehingga lingkungan sekitar kita itu punya peranan yang sangat penting untuk membentuk karakter kita. Mau itu karakter positif, mau itu karakter negatif. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk minta cahaya bukan hanya di dalam diri pribadi kita, tapi juga di sekeliling kita. Supaya apa? Supaya saat kita ketemu dengan lingkungan kita, maka lingkungan kita lingkungan yang mendukung kita. Ada seorang anak aslinya baik, tapi karena terpengaruh bapaknya, akhirnya jadi buruk. Atau sebaliknya, ada seorang suami yang Masya Allah baik, tapi karena terpengaruh istrinya, akhirnya jadi buruk. Atau Masya Allah sebuah keluarga, bapak, ibu, anak, semuanya baik, tapi karena terpengaruh tetangganya, akhirnya jadi buruk. Maka membaca doa ini akan membuat kita dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla secara pribadi dan juga secara lingkungan kita. Terus Nabi SAW menutup doanya dengan kalimat wazidni nuran, wazidni nuran, wazidni nuran. Dan tambahkan untukku cahaya, tambahkan untukku cahaya, tambahkan untukku cahaya. Berapa diulang? 3 kali. Berarti di sini Nabi SAW minta tambahan cahaya, alias minta tambahan petunjuk. Jadi jangan pernah merasa cukup dengan petunjuk yang sudah kita miliki hari ini. Terus minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya salah satu doa yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada nabinya, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu. Kenapa? Karena kita butuh tambahan. Jadi jangan cuma minta tambahan apa? Duit. Minta tambahan hidayah. Minta tambahan petunjuk. Minta tambahan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sebelumnya hadir di pengajian hadis sebelumnya, pengen saya tanya, cahaya yang diminta oleh Nabi SAW itu di dunia apa di akhirat? Hah? Di dunia dan di akhirat. Oke. Cahaya di dunia yang dimaksud apa? Apa? Petunjuk. Barakallahu fiik. Cahaya di akhirat yang dimaksud apa? Sinar yang akan menerangi kegelapan.
Jadi cahaya yang diminta oleh Nabi SAW di dalam hadis ini ada dua macam. Yang pertama adalah cahaya di dunia, dan yang kedua adalah cahaya di akhirat. Cahaya di dunia adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah, bimbingan, sehingga mata kita dibimbing tidak melihat kecuali yang dihalalkan oleh Allah. Telinga kita dibimbing sehingga tidak mendengar kecuali yang dihalalkan oleh Allah. Mulut kita dibimbing sehingga tidak mengeluarkan kata-kata kecuali yang diperbolehkan oleh Allah. Itu adalah cahaya di mana? Di dunia. Cahaya di akhirat adalah sinar yang menerangi diri kita. Kenapa? Karena di akhirat itu gelap gulita. Gak ada matahari, gak ada bulan, apalagi PLN. Gak ada. Pembangkit listriknya sudah apa? Sudah hancur lebur dengan terjadinya hari kiamat. Maka saat itu gelap gulita, dan kita butuh sinar yang menyinari diri kita. Supaya apa? Supaya kita nggak salah jalan. Karena kalau salah jalan di akhirat ngeri. Kalau salah jalan di dunia paling kesasar kemana? Pengen ke Kalimana, kesasarnya ke Padamara. Nggak masalah. Paling juga tinggal balik lagi. Tapi kalau kesasar di akhirat, masuk kemana? Ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Mau bertanya? Masya Allah. Pertanyaan yang pertama. Siapa nama sahabat tadi? Tabil. Siapa nama sahabat tadi? Itulah apa? Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah. Pertanyaan yang kedua. Doa dibaca ketika sholat atau di luar sholat? Lukman. Dibaca sebelum sholat dan sesudah sholat. Dibaca? Oh. Baiknya. Di dalam sholat Dan di akhir sholat. Di akhir, di luar sholat. Di dalam sholat dan di luar sholat. Barakallahu fiik. Pertanyaan yang kedua. Belum. Pertanyaannya belum. Pertanyaan yang kedua. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta cahaya untuk diri sendiri dan untuk lingkungannya. Kenapa? Agak sulit. Kenapa? Oh beneran? Abdullah. Bilal. Kenapa? Karena kita juga perlu cahaya. Karena kita perlu cahaya untuk diri kita dan lingkungan dan orang-orang yang ada di lingkungan kita. Masya Allah. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Hadis nomor berapa? Abdullah. 696. Barakallahu fiik. Kita akhiri dengan doa.
kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mas Abdullah, Mas Bilal, Mas Lukman sama Mas Sabil yang dapat hadiah. Assalamualaikum.